Hetty Koes Endang akhirnya bersuara. Kebenaran pahit tentang pengkhianatan Yusuf Emir Faisal yang menggoncang dunia hiburan. Dalam dunia glamor yang penuh kilauan lampu sorot dan senyuman palsu, ada sebuah rahasia yang selama ini dikunci rapi oleh Hetty Koes Endang. Diva tersohor yang suaranya pernah menggetarkan jiwa berjuta peminat Nusantara. Namun kini, setelah sekian lama berdiam diri, akhirnya Hetty memilih untuk bersuara. Dan suara itu bukan sekadar luahan hati, tetapi satu letupan emosi yang membongkar sisi gelap kehidupan rumah tangganya, yang selama ini dianggap sempurna. Dia bukan sekadar suami, dia adalah pengkhianat dalam senyap. Itulah antara kata-kata awal Hetty dalam wawancara eksklusif yang akhirnya meruntuhkan tembok misteri perpisahannya dengan Yusuf Emir Faisal, lelaki yang selama bertahun-tahun digelar pasangan emas bersama dirinya. Namun siapa sangka, di sebalik senyuman manis dan foto-foto penuh cinta di media sosial, tersembunyi ribuan luka yang tak pernah diceritakan. Hetty Koes Endang dan Yusuf Emir Faisal satu ketika dahulu dilihat sebagai lambang cinta sejati dalam dunia selebriti. Keharmonian mereka dipuji, kemesraan mereka dicemburui. Setiap kali muncul di khalayak, mereka kelihatan seperti dua insan yang saling melengkapi. Namun rupanya, cinta itu telah lama retak. Dan retaknya bukan karena waktu, tapi karena pengkhianatan. Menurut Hetty, segala-galanya bermula dengan perubahan kecil yang sukar dijelaskan. Yusuf, yang dahulunya lelaki penuh perhatian, perlahan-lahan menjadi dingin. Ucapan selamat pagi diganti dengan diam membisu. Sentuhan hangat menjadi jarang, dan senyuman manja semakin hilang. Pada awalnya, Hetty menyangka ia hanya tekanan kerja atau keletihan biasa. Namun hati kecilnya berkata, ada sesuatu yang lebih dari itu. Dia mula pulang lewat malam, sering memberi alasan kerja luar kota, dan lebih banyak menghabiskan waktu dengan teleponnya daripada dengan saya, luah Hetty dengan suara bergetar. Saya pernah coba bertanya, tapi dia selalu berkata saya terlalu paranoid. Namun insting seorang wanita tidak pernah salah. Suatu malam, Hetty mengambil keberanian untuk memeriksa telepon suaminya. Dan disitulah segalanya terbongkar. Perbualan manis, panggilan video larut malam, bahkan gambar-gambar mesra antara Yusuf dan seorang wanita muda, seorang yang tidak pernah disebut namanya sebelum ini. Dunia Hetty runtuh sekelip mata. Yang paling menyakitkan bukan hanya karena Yusuf menduakan cintanya, tetapi karena wanita itu adalah seseorang yang pernah dianggap seperti keluarga sendiri. Seorang yang Hetty pernah bantu naik dalam dunia hiburan, seseorang yang sering dia peluk dan doakan kejayaannya. Saya seperti ditikam dari dua arah oleh suami saya dan oleh seseorang yang saya anggap adik sendiri. Media yang selama ini hanya mampu membuat spekulasi tentang keretakan hubungan mereka, kini seakan dibungkam oleh pendedahan ini. Tidak ada yang menyangka Hetty, wanita kuat yang selalu kelihatan tenang di hadapan kamera, sebenarnya telah lama memendam luka. Namun Hetty tidak menceritakan semua ini untuk meraih simpati. Dia tidak mau dilihat sebagai mangsa. Saya bersuara bukan untuk memburukkan sesiapa, tetapi saya sudah terlalu lama berdiam diri. Dan diam saya telah disalahartikan sebagai kelemahan, katanya dengan penuh ketegasan. Apa yang lebih memilukan, dalam tempoh dia coba memperbaiki hubungan, Yusuf sudah pun membuat keputusan untuk pergi. Dan dia pergi tanpa penjelasan, tanpa maaf, tanpa sudi memandang semula wanita yang pernah dia janjikan bulan dan bintang. Hetty ditinggalkan dalam kesepian yang membisu, sama seperti tajuk lagu-lagunya, yang penuh rintihan pilu. Namun yang paling menarik perhatian ramai adalah satu pendedahan Hetty yang benar-benar mengejutkan. Menurutnya, sebelum segala rahasia terbongkar, dia pernah mendapat satu pesanan misteri, sehelai surat tanpa nama, diselitkan di bawah pintu rumah mereka. Surat itu ringkas, tetapi cukup untuk menggoncang jiwanya. Dia bukan lelaki yang kau fikirkan. Bukalah matamu sebelum terlambat. Pada mulanya, Hetty menganggap itu hanyalah kerja orang iri hati. Namun kini, dia percaya, seseorang di luar sana sudah lama tahu rahasia Yusuf.
Dan mungkin masih banyak lagi yang belum terungkap. Pendedahan ini membuatkan seluruh peminat dan wartawan hiburan gempar. Ramai yang tidak percaya, ramai juga yang menyokong keberanian Hetty. Media sosial dipenuhi hashtag kebenaran Hetty dan kisah sebenar Yusuf. Peminat menulis message-message penuh empati, manakala selebriti lain turut tampil memberi semangat. Namun begitu, ada juga pihak yang mempersoalkan kenapa Hetty memilih untuk bersuara sekarang setelah bertahun lamanya perkara ini berlaku. Adakah ini langkah untuk kembali ke puncak populariti, atau adakah ini permulaan kepada sesuatu yang lebih besar, sebuah buku pendedahan, sebuah dokumentari, atau sebuah lagu baru yang akan merangkum semua kisah luka ini? Satu hal yang pasti, ini bukan penamatnya. Ini hanya permulaan. Permulaan kepada babak baru dalam hidup Hetty Koes Endang, di mana dia bukan lagi seorang istri yang disakiti, tetapi seorang wanita yang bangkit dari abu pengkhianatan. Dan kini, dunia sedang menanti. Apalagi yang akan terbongkar? Siapa wanita ketiga itu sebenarnya? Apa motif di sebalik surat misteri itu? Dan apakah Yusuf Emir Faisal akan akhirnya bersuara atau terus bersembunyi dalam diam? Pagi itu, matahari Jakarta belum pun terbit tinggi, langit masih kelabu dan sunyi. Di satu sudut rumah mewah yang terletak di Menteng, kawasan elit yang selama ini menyimpan rahasia banyak tokoh ternama, Hetty duduk diam di sebuah sofa berwarna putih tulen. Rambutnya yang kini mulai disisip uban, disanggul rapi seperti biasa, tetapi tidak ada lagi sinar glamor dalam matanya. Di tangannya, secawan kopi yang sudah lama sejuk, tidak pernah diminum. Di pangkuannya, sehelai selendang batik yang sering dia gunakan ketika bersandar seorang diri di studio lamanya, tempat dia dulu menciptakan lagu-lagu penuh makna. Di balik dinding rumah itu, tidak ada lagi suara tawa atau alunan piano seperti dahulu. Dulu, Yusuf sering memainkan melodi lembut untuknya, kadang hanya untuk membuatnya tertawa, kadang hanya sekadar memanggilnya ke ruang makan. Sekarang, rumah itu seperti kehilangan denyut, sunyi yang tidak menyembuhkan. Setiap sudut rumah menyimpan kenangan, dan setiap kenangan menyakitkan. Di meja makan yang panjang itu, Hetty masih menyimpan 2 piring, satu untuk dirinya, satu untuk Yusuf. Seolah-olah berharap suatu pagi nanti, dia akan kembali pulang dan berkata, "Aku hanya tersesat sebentar." Tapi hari itu belum pernah datang, dan mungkin takkan pernah. Peti sejuk masih menyimpan kicap kesukaan Yusuf, satu jenama dari Malaysia yang selalu dia minta Hetty belikan ketika mereka bercuti di Kuala Lumpur. Hetty belum sanggup membuangnya, mungkin bukan karena dia masih berharap, tetapi karena membuangnya bermakna, dia harus mengakui semuanya sudah benar-benar berakhir. Dan di ruang tamu, di atas rak kaca berdebu, berdiri teguh sebuah bingkai foto. Yusuf dan Hetty berpegangan tangan di satu acara anugerah, wajah mereka berseri. Seolah-olah tiada apa pernah berlaku. Foto itu diambil 5 tahun lalu, hanya beberapa minggu sebelum segalanya mula berubah. Aku ingat malam itu. Hetty pernah bercerita kepada seorang teman rapat. Dia genggam tanganku dengan erat dan berbisik, "Kita akan tua bersama." Tapi dia lupa bahwa kata-kata ada harga. Hari demi hari, Hetty mula menulis jurnal. Setiap malam sebelum tidur, dia akan mencoretkan satu halaman, bukan tentang duka, tapi tentang hal-hal kecil yang orang tak pernah tahu. Misalnya, tentang bau parfum Yusuf yang selalu melekat di bantal, atau tentang caranya melipat baju dengan sisi kanan keluar, bukan kiri. Ia mungkin kelihatan remeh. Tetapi disitulah karakter Yusuf hidup kembali. Bukan sebagai pengkhianat, tetapi sebagai manusia yang pernah dia cintai. Dia juga menulis tentang pagi terakhir mereka bersama. Yusuf waktu itu sedang membaca berita di tablet. Hetty berdiri di dapur, membuatkan jus jeruk kegemarannya. Tiba-tiba Yusuf berkata, "Aku akan ke Surabaya hari ini. Ada urusan syarikat. Tidak ada ciuman selamat tinggal. Tidak ada pelukan. Hanya kata-kata ringkas dan pintu tertutup." Itu kali terakhir mereka bercakap di bawah satu bumbung. Yang ironis,
Hetty masih ingat dia sempat menyetrika kemeja Yusuf pagi itu. Kemeja biru laut yang dia beli sewaktu mereka melancong ke Itali. Dia ingat setiap garis lipatan, setiap bau sabun kain, seolah-olah detik itu terhenti dalam memorinya. Hari ini, Hetty tidak lagi menangis seperti dahulu. Dia masih terluka. Ya, tapi luka itu sudah tidak berdarah. Ia menjadi parut yang dia simpan rapi. Sesekali dia menyentuhnya, bukan untuk meratap, tetapi untuk mengingatkan dirinya bahwa dia pernah bertahan. Di studio musik kecil miliknya yang terletak di belakang rumah, Hetty mulai bermain piano semula. Jemarinya menyentuh tuts-tuts itu perlahan, seperti menyentuh kenangan. Dia mencipta satu melodi baru, tidak seperti lagu-lagunya yang lalu. Kali ini, melodinya lebih sunyi, lebih dalam. Ia bukan untuk radio, bukan untuk album, hanya untuk dirinya sendiri. Dan bila teman-teman bertanya, apakah kamu masih mencintainya? Hetty hanya tersenyum. Cinta itu tidak pernah salah. Tapi orang yang kita pilih untuk mencintai kadang-kadang adalah pelajaran. Orang ramai mungkin melihat Hetty sebagai ikon. Seorang penyanyi legenda. Seorang wanita kuat. Tapi di balik semua itu, dia hanyalah seorang perempuan yang dikhianati, yang masih menyimpan bekas lipstik di cermin bilik mandi, yang masih membiarkan satu sisi katil kosong setiap malam. Kehidupan selebriti tidak pernah seperti yang terlihat di luar. Di balik panggung yang gemerlap, selalu ada tirai yang menutup cerita sebenar. Dan Hetty, setelah bertahun-tahun menjadi watak utama dalam kisah bahagia yang palsu, akhirnya memilih untuk membuka tirai itu, memperlihatkan luka yang sebenar. Malah, di setiap wawancaranya kini, dia tidak lagi menjawab dengan skrip PR yang sempurna. Dia bercakap terus dari hati, kadang-kadang dengan air mata, kadang-kadang dengan senyuman getir, namun tidak pernah dengan penyesalan. Aku tidak menyesal mencintainya. Aku hanya menyesal tidak mencintai diriku sendiri lebih awal. Dan di sanalah kekuatan Hetty, bukan dalam suaranya, bukan dalam pencapaiannya, tetapi dalam keberaniannya untuk menjadi rapuh, dalam keberaniannya untuk berdiri semula, meskipun semua orang pikir dia akan rebah. Kini, ramai wanita di luar sana menjadikan Hetty sebagai lambang kekuatan. Mereka menulis surat kepadanya, berkongsi cerita mereka sendiri. Ada yang dikhianati, ada yang ditinggalkan, ada yang masih terperangkap dalam hubungan yang menyesakkan. Hetty membaca setiap satunya. Kadang dia balas, kadang dia hanya menangis dalam diam. Tapi setiap kata itu, setiap cerita itu, menjadi bahan bakar untuknya menulis lagu baru. Lagu tentang wanita, tentang kehilangan, tentang kebangkitan. Namun, ada satu surat yang membuatnya terhenti. Satu surat tanpa nama. Surat yang bertulis hanya satu ayat. Kalau kau tahu siapa dia sebenarnya, kau takkan pernah menyayangi dia sekejap pun. Dan sekali lagi, teka-teki itu muncul. Siapa pengirimnya? Apa maksud di sebalik kata-kata itu? Adakah masih ada sisi gelap Yusuf yang belum pernah terbongkar? Hetty memandang jauh keluar jendela. Angin pagi meniup langsir putih perlahan-lahan. Burung-burung berkicau di pohon mangga di halaman rumah. Tapi dalam pikirannya, ribuan persoalan berputar. Dan di dalam hatinya, mungkin masih ada ruang kecil yang belum sepenuhnya ditutup. Karena kisah ini belum tamat. Hari-hari berlalu perlahan. Walaupun dunia terus bergerak dengan gemerlapnya, Hetty Koes Endang seperti terperangkap dalam ruang masa yang beku. Setiap langkahnya seakan-akan menginjak bayang-bayang masa silam. Dan setiap suara yang datang mendekat seperti gema dari luka yang belum sembuh. Dia masih hidup. Ya, tetapi dengan cara yang lain. Lebih diam. Lebih tajam. Lebih peka pada setiap perubahan kecil yang dulu mungkin tak pernah dia hiraukan. Di dalam almari kayu tua di kamar belakang, kamar yang dahulu menjadi ruang menjahit kecil miliknya, Hetty menyimpan kotak-kotak usang. Disitulah segala macam benda dari masa lalu dikurung rapi. Surat-surat lama, pita rakaman, potongan kertas lirik lagu yang belum sempat dinyanyikan.
Tapi ada satu kotak yang selalu membuatnya ragu untuk membuka. Kotak hitam dengan penutup baldu merah gelap. Tidak ada nama, tidak ada tanda, hanya kunci kecil yang pernah Yusuf berikan padanya. Katanya, "Bila suatu hari nanti aku tiada, bukalah ini, tapi jangan sebelum itu." Hetty tidak pernah tahu isinya, dan dia tidak pernah bertanya. Namun malam demi malam, setelah Yusuf pergi tanpa jejak, rasa ingin tahunya semakin menjadi-jadi. Tapi anehnya, setiap kali tangannya menyentuh kunci itu, ada semacam bisikan halus dalam dirinya, belum waktunya. Satu malam, ketika hujan turun lebat dan petir menyambar langit Jakarta tanpa belas kasihan, Hetty terjaga dari tidur. Peluh membasahi wajahnya. Dalam mimpinya, dia melihat Yusuf. Tetapi bukan Yusuf yang dia kenal. Wajahnya kabur, tapi suaranya jelas. Dia berkata, "Jangan percayakan semua yang kau lihat. Ada lebih banyak kegelapan di belakang kebenaran." Hetty duduk lama di tepi katil, jantungnya berdegup deras. Mimpi itu terasa terlalu nyata, dan di saat dia melangkah ke cermin besar di kamar, dia menyadari satu perkara ganjil. Ada bekas jari di permukaan cermin, seperti seseorang menyentuhnya dari dalam. Tulisan samar muncul dalam wap embun, tanya R. Siapa? R. Nama itu tidak pernah disebut-sebut Yusuf. Dalam ratusan nama teman, kenalan, produser, atau bahkan kawan masa kecil mereka, tak ada seorang pun yang dikenal dengan huruf itu. Tapi Hetty tahu, ini bukan kebetulan. Sesuatu sedang coba berkata sesuatu padanya. Keesokan paginya, Hetty memutuskan untuk menyelidik sendiri. Dia menghubungi seorang sahabat lamanya, Arman, seorang wartawan hiburan yang kini bekerja sebagai penyelidik bebas. Arman adalah satu-satunya orang yang tahu sisi gelap industri ini. Dia tidak hanya menulis gosip, dia mencari kebenaran. Walaupun kadang-kadang kebenaran itu terlalu berat untuk dipikul. Hetty memberitahunya semua, tentang surat misteri, tentang R, tentang kotak hitam, bahkan tentang mimpi ganjil itu. Arman terdiam lama. Kemudian dia berkata, "Het, aku tak tahu pasti siapa R, tapi nama itu pernah muncul dalam satu case skandal artis bertahun dulu. Case yang ditutup tanpa sebab." Arman meminta waktu untuk menyelidik. Hetty menunggu dalam diam. Tapi penantian itu tidak lama. 3 hari kemudian, Arman menghantar gambar melalui telepon. Gambar yang kabur, hitam putih, diambil secara diam-diam di satu restoran tua di Semarang. Di dalam gambar itu, Yusuf Emir Faisal sedang duduk bersama seorang wanita. Wanita itu memakai tudung hitam, wajahnya separuh terlindung, tetapi tangan kirinya jelas. Ada tato kecil di pergelangan tangan, huruf R berbingkai bunga mawar. Ini diambil tahun 2016, tulis Armand. Dia bukan orang biasa. Dia hilang dari dunia hiburan secara tiba-tiba, dan sejak itu tak ada siapa pernah lihat dia lagi. Hetty menyentuh skrin teleponnya. Rasa dingin merayap di tulang belakangnya. Tahun 2016, tahun Yusuf mula berubah. Tahun di mana dia mulai mencari alasan untuk keluar malam, tahun di mana Hetty merasa cinta mereka perlahan-lahan mati. Siapa wanita itu? Kenapa dia hilang? Dan apa kaitan dia dengan Yusuf? Soalan-soalan itu berputar tanpa jawaban. Tapi satu petunjuk membawa kepada satu lagi. Dalam salah satu pita rekaman lama milik Yusuf yang masih disimpan Hetty, dia mendapati nota kecil di dalam sarung kaset R 3,07. 16. Jangan lupakan lagu kita. 3 Julai 2016. Tarikh yang sama dengan ulang tahun perkawinan mereka. Hetty segera ke piano, coba memainkan semula lagu yang tertulis dalam nota. Tangannya gemetar. Melodi itu tidak asing, tapi bukan lagu mereka. Ia adalah lagu rahasia, lagu dengan akor ganjil, penuh kesedihan yang tidak pernah dia fahami sebelumnya. Dan ketika dia menekan kunci terakhir, pintu studio terbuka sendiri, tiada siapa di situ. Sejak malam itu, Hetty mula merasa diperhatikan. Setiap kali dia keluar,
Ada bayangan di cermin kereta. Setiap kali dia melangkah masuk ke rumah, seperti ada suara nafas di tangga. Telepon rumahnya berdering tengah malam, tapi bila dijawab, hanya bunyi musik perlahan, melodi sama yang dia mainkan di piano, dan surat-surat mula muncul semula. Kali ini, tidak hanya satu, tapi 3. Setiap satunya bertulis, "Dia bukan milikmu sepenuhnya. Kotak itu menyimpan lebih dari kenangan. Bila kau buka, bersedialah kehilangan lebih banyak." Hetty tidak tahu harus percaya siapa. Arman menyuruhnya lapor polis, tapi dia ragu. Dia tidak takut pada orang, dia takut pada kebenaran. Karena dia tahu, kalau dia buka kotak itu, hidupnya takkan sama lagi. Di dalam diam, dia mula menulis lagu baru. Judulnya ringkas, Bayangan R. Dan dia tahu, lagu ini bukan untuk radio, bukan untuk peminat, tapi untuk seseorang yang mungkin masih mendengar dari balik gelap. Jakarta kembali dilanda gerimis sore itu. Jalanan basah memantulkan lampu-lampu jalan yang redup, seperti cermin-cermin kecil yang memantul masa lalu. Di dalam rumah yang sunyi itu, Hetty kembali duduk di depan cermin besar yang telah menemaninya sejak awal karier. Tapi kini, cermin itu tidak hanya memantulkan wajahnya. Ia memantulkan seluruh perjalanan hidup yang seakan berlapis-lapis luka, kecurigaan, dan rahasia yang belum pernah disingkap. Tangan Hetty perlahan menyentuh permukaan cermin. Sudah lama, ia tidak bercermin dengan sebenar-benarnya. Wajah itu, wajah yang dulunya dikenal ratusan ribu peminat sebagai simbol ketenangan dan keanggunan, kini nampak penat, tapi penuh teka-teki. Wajah seorang wanita yang telah melihat terlalu banyak, tapi memilih untuk menyimpan lebih banyak lagi. Di meja riasnya, lembaran-lembaran lagu baru berserakan. Judul-judul yang belum diberi melodi, bait-bait yang seolah-olah muncul dalam tidur. Salah satunya hanya terdiri dari satu baris, "R masih di sini, meski Yusuf sudah tiada." Kata-kata itu muncul begitu saja. Tidak ada logika, tidak ada maksud jelas. Tetapi perasaan Hetty mengatakan, itu bukan sekadar bait lagu. Ia adalah isyarat. Mungkin dari alam bawah sadar, mungkin dari sesuatu, atau seseorang yang ingin dikenang. Beberapa hari selepas Arman mengirim gambar misteri itu, dia menghilang. Telepon tidak lagi diangkat. Pesanan tidak dibalas. Hetty coba menghubungi tempat kerja lamanya. Tidak ada siapa tahu kemana dia pergi. Kali terakhir dia terlihat adalah ketika meninggalkan pejabat di Senopati, tergesa-gesa dengan ekspresi tegang. Hetty mula resah. Malam-malamnya tidak lagi damai. Musik yang sama terus berputar dalam pikirannya, melodi ganjil dari rakaman 2016. Kadang dia merasa ia dimainkan dari suatu tempat di rumah, kadang muncul hanya di kepalanya. Dan kadang terdengar ketika dia sedang tidur, seolah seseorang duduk di sudut kamar, memainkan piano kecil. Satu malam, ketika Hetty akhirnya memutuskan untuk membuka kotak hitam baldu itu, dia menemui sesuatu yang tidak pernah dia bayangkan. Sepucuk surat, beberapa foto lama, dan sebuah flash drive kecil berlabel, "Untuk Hetty." Jika semuanya hancur, surat itu ditulis dengan tulisan tangan Yusuf. Tapi nada kata-katanya jauh berbeza dari lelaki yang dia kenal. Dalam surat itu, Yusuf berbicara tentang pilihan yang dibuat dalam gelap, tentang orang-orang yang tidak boleh disentuh oleh undang-undang, dan tentang R, satu-satunya yang tahu segalanya. Hetty menggenggam surat itu dengan tangan gemetar. Dia tidak tahu apakah Yusuf menulis ini sebelum menghilang atau sesudah. Foto-foto itu pula lebih mengganggu. Sebahagiannya kabur, berwarna kemerahan, seperti hasil kamera pengawasan. Ada gambar Yusuf berdiri bersama seorang lelaki tua yang tak dikenal, di dalam ruangan yang dipenuhi rak buku. Salah satu rak kelihatan terbelah, seperti menyembunyikan pintu. Ada gambar lain menunjukkan wanita bertudung hitam dengan wajah setengah tertutup. Masih si R misterius itu. Sedang berbicara dengan Yusuf di sebuah tempat yang kelihatan seperti studio bawah tanah. Tapi yang paling meremangkan, gambar Yusuf sedang duduk sendirian di bilik kecil dengan dinding dipenuhi nota, peta, dan benang merah,
seolah-olah sedang menyiasat sesuatu yang lebih besar dari dirinya sendiri. Hetty menyambungkan flash drive ke komputer lamanya. Di dalamnya, hanya ada satu file video berdurasi 47 saat. Video itu gelap dan suaranya tidak jelas. Tapi ada wajah Yusuf. Matanya sembab. Dia berkata dalam suara perlahan, "Kalau kamu melihat ini, berarti mereka tahu. Jangan cari aku. Jangan percayakan sesiapa, bahkan yang terdekat. Aku minta maaf karena semua ini. Tapi takkan berhenti. Aku coba melindungi kamu. Tapi kebenaran mungkin terlalu berat untuk kamu tanggung." Video berhenti secara tiba-tiba. Hetty terduduk. Nafasnya tercekat. Apa maksud semua ini? Siapa mereka? Kenapa Yusuf takut pada Padahal selama ini dia yang seolah-olah menyembunyikannya, dan yang paling mencengangkan, ketika Hetty memeriksa metadata file video itu, ia direkam 3 bulan selepas Yusuf menghilang. 3 bulan selepas semua orang percaya, dia telah meninggalkan Hetty untuk wanita lain. Tapi jika Yusuf tidak menghilang karena cinta baru, maka dia kemana? Hetty tahu. Semakin dalam dia mencari, semakin jauh dia dari kebenaran yang mudah, dan sekarang dia berdiri di persimpangan. Apakah dia harus terus menyelidik, menggali rahasia yang mungkin mengubah seluruh persepsinya tentang hidup dan cinta, atau harus dia berhenti, menyimpan semuanya dalam-dalam, dan membiarkan masa menelannya perlahan-lahan? Dia melangkah ke jendela, menatap hujan yang masih turun perlahan. Di luar sana, Jakarta tetap sibuk. Tidak ada yang tahu rumah itu menyimpan kisah yang lebih gelap dari lagu-lagu sendu yang pernah didendangkan. Tidak ada yang tahu bahwa di dalam rumah yang sunyi itu, seorang wanita yang tampak kuat sedang berada di ambang antara masa lalu yang menghantui dan masa depan yang tidak lagi pasti. Dan saat angin meniup tirai putih perlahan-lahan, bayangan seorang wanita muncul di kaca jendela. Bukan bayangan Hetty, bukan bayangan Yusuf, tapi sesuatu yang lain. Mungkin hanya ilusi, mungkin hanya pantulan, atau mungkin tidak pernah benar-benar pergi. Hetty menutup jendela, membiarkan angin dan rahasia tertinggal di luar. Dia berjalan ke piano, duduk, dan mula memainkan melodi yang sama, melodi tanpa nama, tanpa akhir. Setiap nada seakan membisikkan sesuatu, tapi maknanya masih belum jelas. Dan mungkin tidak akan pernah. Dia tamat? Atau hanya permulaan?